Santoso, Om Swastiastu. Pada malam hari ini kita akan mengungkap sejarah tentang Raja Kenarok, Raja Singosari. Jadi untuk itu kita langsung mediumisasi dengan Raja Kenarok. Mari saksikan penayangan kami pada malam hari ini. Om Swastiastu. Santi, santi, santi. Agak keras sedikit Raja ya? Oke. Bahasa Indonesia Raja. Iya. Silakan. Raja, Iya. ini saya mau tahu cerita Anda tentang masa kecil mulai Anda lahir sampai menginjak dewasa. Ya monggo mboten napa tangga jengek napa. Jadi gini Raja, Agak keras sedikit. dulu Anda itu apa namanya? Lahir dari ibu siapa namanya? Ibu Rukmini. Ibu Rukmini. Ya, Ayah Anda? ayah Anda itu Empu Sendok. Oh, itu ayah Anda itu namanya Empu Sendok. Terus ibu Anda itu Rukmini. Ibu Rukmini. Anda lahir di daerah mana? Daerah Pagentan. Tolong saya ceritakan langsung. Anda jangan cerita aja. Cerita tentang Anda Dari saya mulai kecil mulai kecil menginjak dewasa, menginjak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Raja Kenarok, pendiri kerajaan Singosari. Dahulu kala saya di bumi ini, dan ini kan masih hutan belantara kan. Di sini di Singosari ini dulunya itu bukan Singosari, tapi itu Tumapel, desa Tumapel. Di desa Tumapel, kalau nggak salah itu tahun 1121. Itu desa Tumapel, dan saya lahir itu 1111. Itu tahun lahir saya. Dan saya kan lahir, terus saya itu waktu berada di kandungan saya sudah tahu kalau saya sudah ada di kandungan. Dan waktu itu bapak saya itu minta jatah sama ibu saya. Ngerti kan jatah? Seorang mana? Kalau sudah dewasa pasti ngerti jatah itu apa. Iya. Dan itu kan ada saya di kandungan itu ya. Iya. Saya kan ya nggak bisa diceritakan kalau yang itu. Nah terus saya membunuh bapak saya waktu dia minta jatah ke ibu saya. Kenapa bisa? Ya itu yang kuasa yang tahu. Nah, dan di situ saya lahir ke bumi ini, yaitu daerah Pagentan. Kalau sekarang menjadi Singosari, dulu Tumapel. Tumapel itu dulu kekuasaan dari kerajaan Kediri. Sebelum sana, Kediri dulu. Ya. Oh, gitu. Nah, dan terus itu saya kan lahir di bumi, dan saya itu sudah tumbuh menjadi agak dewasa sedikit, yaitu masih kecil, masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak itu pun saya sudah bisa melihat kayak penampakan-penampakan begitu, saya sudah bisa. Masih kecil itu, masih kalau nggak salah umur 5 tahun, kalau nggak gitu 4 tahunan, saya bisa melihat kayak penampakan-penampakan. Hal yang gaib gitu Raja. Ya, maksudnya begitu. Hal yang gaib. Dan di situ saya nggak pernah bermain sama teman-teman kayak anak kecil-kecil biasanya. Saya nggak pernah, saya bermainnya dengan hal-hal gaib itu. Kan
ya udah dari yang kuasa. Ya. Dan selepas itu saya tumbuh kira-kira nggak salah itu umur 12 sampai 13-an, dan itu saya mengenal tentang ilmu sejati alam. Itu ilmu yang paling besar, ilmu yang paling dahsyat. Nah, itu hanya diri sendiri kita saja yang bisa mencarinya. Kamu juga bisa mencarinya. Walaupun ingin mencari, kalau ingin tahu ilmu saya ya itu tadi, bukan ilmu yang lain-lain. Dan itu pun saya mulai belajar dan bertapa dan saya pun mencari sendiri itu. Sebelum saya menemukan guru yang namanya Empu Gandring, belum menemukan itu orang itu belum. Saya itu mencari sendiri dari bertapa di atas Watu Gede. Itu tempatnya, maaf ya Raja ya. Jadi dulu Anda menginjak remaja itu, Ya. jadi Anda sering kayak bertapa gitu. Ya itu tadi saya kan bercerita tentang ini tadi, untuk mencari ilmu sejati alam tadi. Ya, maaf ya Raja. Boleh ya saya tahu tempat-tempat Anda kalau mulai Ya ini mau belajar? saya ceritakan, Oh, iya. katanya disuruh cerita. Ya, terima kasih. Nggih, maaf. Yang pertama saya di Watu Gede selama 7 bulan di atas Watu Gede itu. Dan sekarang Watu Gede itu sebelah timurnya Desa Pagentan. Kalau sekarang, zaman dulu juga begitu. Itu waktu tahun 1123. Berarti ngapunten. Berarti Anda berumur 13 tahun itu. Dan terus habis dari Watu Gede, saya berpindah tempat di lereng Gunung Arjuna. Di atasnya Gunung Semar yang sekarang desanya itu dimiliki oleh Prigen Oh, Desa Prigen. di situ. Dan terus saya di situ selama 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan di Gunung Arjuna itu. Dan saya mendapatkan pedang, yaitu pedang dari yang kuasa, tapi cuman berbentuk energi, bukan berwujud. Dan selepas itu kan saya kembali lagi ke Pagentan. Saya di rumah. Terus di rumah itu 3 tahun saya ngerawat ibu saya, yang sedang sakit sampai meninggal, Ibu Rukmini tadi. Bu Rukmini meninggal tahun berapa Raja? Tahun 1125. Itu saya sudah dewasa, sudah 15 tahunan. Sudah umur 15 tahunan. itu. Dan saya umur 16. Oh, 16 tahun Iya. ya Raja. Dan itu saya kan merasakan sakit hatinya ditinggal orang tua. Karena sedih. Saya suka minum komer. Khomer. Saya suka minum begituan. Saya ke tempat judi untuk melampiaskan amarah saya dan untuk menyembunyikan kalau saya sudah menguasai ilmu sejati alam tadi. Karena kan saya nggak suka kan mengeluarkan kata-kata begini seharusnya ini, soalnya harus dirahasiakan juga. Tapi ini untuk berbagi cerita, hanya cerita saja. Dan di situ saya kan sudah menguasai, dan saya itu kan sering ke tempat minum-minuman, tempat perjudian, tempat main perempuan. Saya juga maling lah. Tidak, berarti Anda ngapunten, maaf ya Raja. Berarti Anda pernah melakukan Molimo. Ya. Itu tapi walaupun saya melakukan itu,
tapi itu bukan kejahatan, soalnya itu kan untuk menutupi saya dari yang pas waktu lahir tadi. Iya. Coba putar yang ingat apa enggak yang saya bilang pertama tadi? Iya. Jadi maaf ya Raja. Jadi Anda dari kecil itu sudah ada kayak apa ya? Sudah beda gitu ya. Jadi ibaratnya gitu. Nggih. Dan di waktu itu masih dipimpin Kerajaan Kediri, dan itu misalnya kalau sekarang Tumapel itu kecamatannya Kediri dulu, misalnya begitu. Dan di situ saya kan begitu ya, sering mabuk-mabukan, mau limo tadi lah. Ya. Saya tuh jarang pegang uang. Nah, jarang pegang uang. Saya yaitu maling lah dan sambil mengaling tadi saya itu bertemu dengan guru saya, Empu Gandring. Dia pembuat keris dan senjata-senjata. Itu kira-kira pas Anda umur berapa ketemu guru Empu Gandring itu? Saya umur 20-an. Oh iya 20-an. Saya umur 20-an, kalau nggak salah itu 1126. Nah itu terus saya kan ketemu guru saya itu tadi. Ketemunya pun saya karena mencuri di rumahnya, dan saya tertangkap itu. Waktu itu tertangkap guru Empu Gandring. Katanya saya ini spesial, dan dia tahu kan sama saya walaupun nggak berbicara kan, kalau dia orang tahu pasti tahu saya begitu. Dan pada akhirnya saya dilatih juga sama Empu Gandring tadi, dan saya pergi ke tilasan bapak saya Empu Sendok tadi, kembali lagi untuk mengambil pedang yang saya mendapatkan di gunung tadi, kan saya taruh di petilasan bapak saya. Dan saya kembali lagi ke Empu Gandring, terus dia yang mewujudkan pedang tadi, yang membuat, dan saya yang mempunyai energinya. Saya masukkan ke dalam pedang itu. Dan setelah saya mempunyai pedang itu, kan banyak pendekar-pendekar dari istana, dari begini-begini, yang jahat ke orang kampung-kampung, minta upeti-upeti itu. Saya ajari semua, saya hancurkan semua. Maaf Raja, jadi dengan cara Anda kayak apa, menghentikan perbuatan-perbuatan dari prajurit-prajurit istana itu, apa dari istana apa nggak mencari Anda itu? Lah makanya itu ini bentar lagi saya ceritakan itu lah. Nah terus kan saya hancurkan semua, dan saya itu pun cari teman itu yang berandalan, yang walaupun anu kan kelihatannya kuat kan, sudah mabuk-mabuk. Saya tempat perjudian apapun saya datangi. Nah untuk mencari bolo tadi, Pasukan gitu. ya pasukan. Saya untuk mencari pasukan, dan di situ saya mempunyai rencana untuk menggulingkan Tumapel. Dan awal perencanaan pun dari itu, gara-gara melihat kayak prajurit-prajurit Tumapel, kayak petinggi-petinggi Tumapel, kayak petinggi-petingginya lain kan sombong semua kan pada rakyat kecil. Dan di situ saya ada niatan begitu jadinya. Saya di situ saya sudah punya teman banyak, ada Kebo Ijo, ada teman-teman saya banyak sudah itu. Nah terus saya sudah punya niatan begitu, dan pada akhirnya saya dan kawan-kawan itu tadi, cuman orang sedikit kok kawan aku pertama. Siapa itu Raja? Cuman Raja. 12 orang, namanya Kebo Ijo, Ya. Raden Armojo, Ki Rajapati, Jenek Janoko, Empu Tantular, Sri Godhog Gedhi, Raja Suropati. Berapa tadi? Sudah 7. Orang 5 ya. Raja Suropati, Rahuni, dan Empu Gandring tadi, dan Joko Wilonggono,
tadi? Berapa tadi? kurang dua. Kurang dua. Susila di daya diningrat. Raden Pate Gajah Mada. Nah, Raden Pate Gajah Mada. 12 sudah. Sudah 12. Dan di situ saya mempunyai rencana untuk menggulingkan Tumapel. Nah, karena saya pun juga benci terhadap petinggi Tumapel, yaitu Tunggul Ametung, itu juga benci saya itu. Bencinya karena dia terlalu sombong orangnya, sombong sekali dulu itu. Kalau dipikir-pikir orang kayaknya dia murah hati begini, tapi dia sombong sekali, dia sombongnya minta ampun. Dan saya benci dengan orang sombong. Dan situ pun saya mulai melancarkan rencana itu, dan saya pergi ke kerajaan yang padepokan yang berada di Tumapel itu, yang dipimpin petingginya Tunggul Ametung, dan saya itu melamar menjadi prajurit di situ dengan saya sendiri tuh. Kawan-kawan tidak, kawan-kawan cuman pemain di belakang layar, saya yang berjalan karena kawan-kawan kan belum seperti saya. Oh, berarti maaf ya Raja, jadi teman-teman Anda itu semuanya belum, mesti beda dengan Beda Anda? kan dari lahir tadi, Mas. Oh iya, iya. Dan sekian sampai prajurit tadi ya, ini ya sudah. Kalau mohon maaf ya, saya mau kembali dulu. Terima Kalau kasih. disambung minggu depan nggak apa-apa. Terima kasih banyak Raja. Soalnya kan kita sudah beda alam. Ngapunten iki. Sama-sama Raja, saya terima kasih banyak. Minggu depan jenengan panggil kula nggih saged. Ya, terima kasih banyak Raja. Om Swastiastu.